Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Dinas Asiham ya. Oke. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu, dimudahkan rezekinya, diberkahkan rezekinya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kalian selalu dimudahkan segala urusan-urusannya, teman-teman ya. Oke. Di video kali ini saya akan membawakan sebuah cerita dari seorang narasumber. Ya, beliau menceritakan ceritanya yang cukup panjang tentang keluarganya yang terkena santet. Nah, namun ya beliau ini ingin agar nama desanya serta nama dirinya serta keluarganya serta yang bersangkutan lah, dia ingin namanya itu disamarkan. Jadi gimana ceritanya tentang beliau yang terkena santet ini? Jadi ini semuanya adalah nama samaran ya teman. Jadi tanpa berlama-lama lagi lah ya, ini dia ceritanya. Dani, seorang pemuda berusia 23 tahun kala itu, di tahun 2010. Kehidupan mereka itu sangat-sangat harmonis, teman-teman. Dani ditemani oleh seorang istri yang masih muda, yaitu bernama Nina ya. Awalnya kehidupan Dani ini berjalan normal layaknya manusia biasa. Ia bersama istrinya mempunyai seorang anak kecil berusia 1 tahun, teman-teman. Jadi Dani ini menikah di usia 21 akhir sebelum masuk ke 22 tahun, teman-teman. Ya. Dani bertempat tinggal di satu rumah dengan istrinya dan juga anaknya. Dan di samping rumah Dani ini ada satu rumah lagi yang ditempati oleh kakeknya, neneknya, dan juga ibu serta ayah Dani. Mereka hidup damai tanpa ada gangguan dari makhluk gaib atau dari apapun itu. Mereka ini sangat damai ya. Dani ini bekerja di toko elektronik miliknya sendiri, teman-teman, yang ada di pasar dekat rumah mereka tinggal. Nah, sedangkan ayah serta ibunya Dani ini bekerja di ladang dan juga sawah milik keluarga Dani, teman-teman. Jadi selain memiliki toko elektronik, Dani ini terbilang cukup kaya ya, memiliki sawah dan juga ladang milik keluarganya. Jadi keluarganya ini cukup terkenal dengan kekayaannya, teman-teman. Nah, sedangkan kakek neneknya ini menjaga rumah karena waktu itu kakek neneknya yang sudah tua dan medan untuk diajak ke sawah atau ladang itu sangatlah sulit, teman-teman. Harus melalui jalan yang menurun dan juga menanjak. Akhirnya mereka berdua diputuskan agar di rumah saja. Dah tuh kan ya, si Dani di pagi hari, setiap pagi hari di pukul 7 setelah sarapan itu bergegas ke toko milik Dani dan juga Nina. Sedangkan ayahnya di pukul 8 atau paling pagi gitu ya, di pukul setengah 7, ayah dan ibunya Dani sudah ke ladang, teman-teman. Terkadang ibunya itu di rumah terlebih dahulu untuk menyiapkan apa yang diperlukan untuk kakek neneknya atau ayah ibunya, si ayah ibu Dani itu. Ayah Dani bernama Pak Mahdi, sedangkan ibunya bernama Ibu Yuni, dan sedangkan kakeknya itu bernama kakek Abu, teman-teman. Ini nama samaran semua ya. Nah, cerita di part ini tuh berfokus kepada mereka-mereka ini. Kehidupan Dani sekeluarga itu mulai kacau semenjak kedatangan kerabatnya yang rumahnya itu tak jauh dari rumahnya Dani, teman-teman. Tiba-tiba saja dia datang. Dia bernama Mbah Sarip, teman-teman. Usianya itu sekitar 60 tahunan. Kedatangan beliau, si Mbah Sarip ini ya, untuk membahas tanah yang ada di belakang sekolah di kampungnya Dani, teman-teman. Kita samarkan namanya itu Kampung Mangga ya. Nah, di belakang sekolah itu ada
sebidang tanah yang cukup luas milik keluarganya Dani, dan itu tuh sudah bersertifikat atas nama kakek Abu, teman-teman. Jadi Mbah Sarip dan kakek Abu ini adalah saudara kandung, ya. Kakek Abu sebagai kakaknya dan Mbah Sarip sebagai adiknya, teman-teman. Usia kakek Abu berkisar antara 70 tahunan. Nah, ini cukup aneh ya, teman-teman. Kenapa Mbah Sarip ini tiba-tiba menggugat tanah milik keluarga Dani atau kakek Abu, yang padahal tanah itu kan sudah bersertifikat, teman-teman. Nah, si Mbah Sarip itu bilang kayak gini, "Kang, tanah di belakang sekolah itu buatku saja ya." Hah? Bagaimana bisa, Rip? Kan dulu orang tua kita udah ngasih pembagian hak waris yang adil. Ya, pokoknya itu untuk aku, Kang. Tanah itu harusnya adalah milikku, Kang. Sadar, Rip. Kita ini saudara. Bisa kan kita kelola tanah itu bersama dan ambil keuntungan itu untuk kita berdua, Rip? Tidak bisa, Kang. Tanah itu harus jadi milikku, karena itu adalah hakku, Kang. Mendengar kata-kata dari si Sarip, Mbah Sarip ini, kakek Abu kemudian terdiam. Dan tak lama dari itu, si Dani yang ada di kamar datang ke ruang tamu tempat perbincangan mereka. Si Dani kemudian menggebrak meja. Brak. Kemudian Dani bilang, "Mbah Sarip, jangan gitu, Mbah. Kalau memang sudah ada hak masing-masing, Mbah Sarip jangan menyalahi." Alah, tahu apa sih kamu bocah? Ini masalahku dan kakekmu. Kamu bocah kemarin sore, jangan ikut campur. Saya berhak ikut campur, Mbah, karena itu adalah hak keluarga saya. Sudah, Dani, tenang nak. Kita selesaikan dengan damai. Nah, dengerin tuh si pengecut ngomong. Pengecut? Mbah Sarip mengatai bapaknya Dani adalah seorang pengecut. Marahlah si Dani. Si Dani ini ya, tanpa pikir panjang karena emosinya yang sudah memuncak, langsung memukul wajah dari Mbah Sarip. Dipukul kan tuh, kepredak. Jatuh. Mbah Saripnya itu sampai jatuh tersungkur. Dasar bocah asu, berani sekali kamu main fisik dengan saya. Kamu mending keluar dari rumah saya, Mbah, atau rasakan akibatnya. Setelah mendengar ucapan dari Dani yang membentak dengan nada yang tinggi, tanpa berkata lagi, si Mbah Sarip langsung keluar rumah dari rumah Dani itu, teman-teman. Langsung dia tuh jalan keluar rumah tanpa berkata-kata lagi. Dan ketika Mbah Sarip ini sudah pergi, kakek Abu kemudian bilang ke Dani, Kenapa kamu mukul Mbah Sarip, Dan? "Dia udah keterlaluan sama bapak, kayak aku gak suka sama dia, kayak." Tapi gak seharusnya kamu kayak gitu, Dani. Ya udah, besok kita ke rumah Mbah Sarip ya. Kita minta maaf dan bahas masalah ini lagi. Kakek Abu bilang seperti itu, kemudian si Dani hanya terdiam saja. Dan Dani pun bergegas menuju ke kamarnya, teman-teman. Nah, perseteruan yang panas ini itu ya terjadi di rumahnya Dani. Berkumpulnya mereka itu di rumahnya Dani. Setelah mendengar dari kata-kata kakeknya, si Dani ini pun bergegas ke kamar milik Dani untuk menemui istrinya yang sedari tadi ia tinggal di dalam kamar. Sementara itu, si Nina, istri dari Dani, yang dari tadi cemas itu ya,
hanya menenangkan si dedek bayinya yang masih berusia 1 tahun bernama Reza. Reza ini nangis terus-menerus teman-teman. Ya mungkin karena mendengar percecokan tadi ya. Kemudian si Dani itu bilang sambil marah-marah, "Asu, Mbah Sari benar-benar bikin emosi." Udah mas, tenang ya. Lagi pula, dia kan keluarga kamu juga. Si adik kenapa nangis terus, Nin? Tak tahu mas. Dengar suara ribut kamu mungkin. Maaf ya, Dek. Setelah nenangin si Reza dan si Reza itu tidur ya, si Dani itu kembali ke ruang tamu untuk menemui kakeknya, ayahnya, dan juga ibu serta neneknya, teman. Dan mereka pun berpamitan karena kakek, nenek, ibu serta ayahnya Dani ini akan kembali ke rumahnya yang berada di samping rumah Dani. Setelah mereka kembali ke rumahnya masing-masing, si Dani itu kembali ke kamarnya untuk tidur karena pikirannya itu sudah capek, teman-teman. Singkatnya, keesokan harinya ini, si Dani beserta kakek Abu dan Pak Mahdi, bapaknya Dani, itu pergi ke rumahnya Mbah Sarip. Jalanlah tuh mereka berjalan kaki, teman-teman, karena memang rumahnya itu berdekatan, ya paling jarak 2 atau 3 rumah, teman-teman. Sampainya di sana, Mbah Sarip ini dipanggil-panggil oleh si Dani. Mbah, gitu kan ya, dipanggil oleh mereka semua, tetapi tidak ada jawaban. Dan tak lama kemudian keluar satu orang laki-laki yang namanya itu Tono, anaknya Mbah Sarip. Tono ini mempersilahkan mereka untuk masuk ke rumahnya. Kemudian setelah mereka semua duduk gitu ya, ditanya oleh si Tono apa maksud kedatangan mereka. Wah, ada keperluan apa nih? Ton, Mbak Sarip ada di rumah nggak? Duh, Bapak baru saja pergi ke sawah, Mbah. Aduh, telat berarti kami ya. Nanti malam aja kesini kayak. Iya, Pak. Nanti malam saja, Pak. Ya udahlah. Maaf ya, kakek Abu, Madi, dan Dani. Iya, gak apa-apa, Ton. Setelah itu mereka pun pulang ke rumahnya dan melanjutkan aktivitas mereka seperti biasanya. Si Dani pergi ke toko elektroniknya dan ayahnya pergi ke sawah, teman-teman. Sekilas tentang Tono ya. Tono ini adalah pemuda berusia 30 tahun, teman-teman. Ia jarang bersosialisasi dengan tetangga dan cenderung mengurung diri di dalam rumah, teman-teman. Tono ini memiliki seorang anak dan juga istri, teman-teman. Anaknya ini berusia sekitar 8 tahunan lah, berkelamin perempuan. Itu ya. Setelah selesai dari kegiatan mereka bertiga ya, malam hari pun tiba dan Pak Mahdi, kakek Abu serta Dani kembali mengunjungi rumah Mbah Sarip. Singkatnya, mereka berjalan lah tuh ya sampai di sana dan mereka pun mengucapkan salam, memanggil-manggil Mbah Sarip. Ternyata Mbah Sarip ini ada di dalam rumah waktu itu. Mbah Sarip ini kemudian membuka pintu dan mempersilahkan mereka bertiga untuk masuk ke dalam rumahnya. Setelah mereka bertiga ini duduk, Mbah Sarip ini tanpa basa-basi langsung menanyakan maksud dan tujuan mereka bertiga sampai datang ke rumahnya. Gini kira-kira. Ada apa lagi kalian kesini? Anu Mbah, saya mau minta maaf soal kemarin Mbah. Sekalian ini, Rit, sertifikat tanah saya berikan ke kamu untuk kamu rawat ya. Hah? Ada apa ini?
Iya Pak Sarip, gak apa-apa kok. Kami masih ada kebun, ladang, dan sawah. Tadi pagi kita berunding dan hasilnya ini Pak Sarip. Tadi pagi kami sudah mengunjungi rumah Anda dan Pak Sarip ini tidak ada di rumah. Gak apa-apa Mbah, saya juga ikhlas. Yang penting tali persaudaraan kita jangan terputus ya Mbah. Maaf soal yang tadi Mbah, maaf sekali. Ya sudah kalau gitu, saya terima dengan senang hati ya. Terima kasih ya kalian bertiga sudah repot-repot datang ke sini. Selang beberapa lama dari obrolan itu, suasana pun sudah kembali normal dan mereka pun sudah bercanda gurau layaknya saudara seperti umumnya lah teman-teman. Nah, setelah obrolan panjang mereka ya, tak terasa waktu sudah pukul 9 malam lebih teman-teman. Mereka bertiga pun bergegas pulang ke rumahnya. Sampainya di rumah, si Dani ini ya, karena yang sudah capek mungkin ya, tapi dengan perasaan yang senang teman-teman. Si Dani ini pulang ke rumahnya, mengetuk pintu dan disambut oleh istrinya. Saat ia menuju kamar, ia melihat Reza ini sudah tertidur dengan pulasnya. Langsunglah tuh dicium si Reza, gitu ya. Dan si Dani ini bergegas untuk tidur bersama Nina. Jadi posisinya itu gini ya teman-teman. Di kamarnya si Dani itu ya, ada satu tempat tidur dan di samping tempat tidurnya itu ada ranjang kecil untuk bayi teman-teman. Nah jadi terpisah tuh ranjangnya si Reza dengan si Dani. Singkatnya si Dani dan Nina tidur dengan lelapnya teman-teman. Dan ia tidak menyadari bahwa bahaya telah mengintai mereka. Jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Si Nina itu bangun karena mendengar tangisan dari bayi Reza. Dia terbangun, gitu kan ya, bangun membuka mata dan langsung menoleh ke arah Reza. Ditoleh gitu. Lo mau tahu yang menyebabkan Reza menangis itu apa? Tepat di samping ranjangnya Reza ada sosok yang berdiri hitam dengan tingginya itu tinggi ya, matanya itu merah, ada tanduknya. Jadi sosok itu matanya itu merah ya, dan mau keluar tuh mata sambil memelototi Reza gitu ya, memelototi ke arah bawah. Si Nina dengan jelas melihat sosok tersebut sedang memperhatikan Reza dan seperti ingin memakan Reza. Sontak tuh si Nina langsung menjerit keras dan si Dani pun terbangun. Nah itu teman-teman part 1 dari cerita ini ya. Nah yang menjadi pertanyaan teman-teman, sosok apakah yang dilihat Nina dan tujuan sosok itu apa teman-teman? Benarkah Mbah Sarip sudah tidak dendam lagi dengan mereka? Sudah bisa kalian tebak. Jadi bagi kalian yang suka dengan cerita ini atau channel ini ya, kalian boleh subscribe ya. Gua tunggu subscribe kalian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam astra.